Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hilmia. Saya dari Prodi Manajemen Ekonomi, NIM 211M10043. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya yang ditugasi oleh dosen pengampu kesetaraan gender, yaitu Bunda Suhartati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan yang inklusif. Apa sih pembangunan yang inklusif itu? Pembangunan yang inklusif, strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien, untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Namun, permasalahannya adalah pembangunan saat ini masih berbentuk model pembangunan yang eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka Gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus-menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan, atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Dan di sini ada 4 pilar yang menjelaskan tentang pembangunan yang inklusif. Pilar pertama adalah pendidikan inklusi. Laporan Dunia Difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 65 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Selain itu, hanya 33% perempuan difabel dan 46% lelaki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42% pendidikan perempuan dan 56% lelaki yang tidak difabel. Efek yang didapat dari tidak terbukanya sekolah adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak adanya keterampilan yang bisa dipakai ketika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan, masih ada tantangan lain. Kurangnya guru pendamping khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel akan mempengaruhi hasil pembelajaran yang juga bisa mempengaruhi peluang bekerja atau bermata pencaharian. Selanjutnya pilar kedua. Pilar kedua adalah proteksi sosial. Difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi, sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam kesempatan lainnya. Di tengah belum inklusinya kesempatan kerja bagi difabel,
Perlindungan sosial akan semakin mengurangi kemiskinan, memberikan difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan kehidupannya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupannya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi. Pilar ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jikapun bekerja, mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerjaan yang layak. Pilar keempat, yaitu aksi kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dari konflik dan bencana dengan tidak proporsional. Nyawa mereka rentan terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri mereka sendiri, memperoleh posko pengungsian, atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat sipil, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang tereksklusi. Selain itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan memberikan saran. Lalu, masyarakat sipil perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tereksklusi ketika negara tidak hadir. Selanjutnya, dalam pembangunan yang inklusif dibutuhkan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran atau non-akademik, dan yang tidak terlibat langsung dalam pembelajaran non-akademik. Mereka membentuk satu tim yang saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut tenaga-tenaga yang dibutuhkan meliputi: 1. Sumber daya manusia yang terlihat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu guru kelas, guru bidang studi atau olahraga, agama, guru pendamping khusus, guru BK, dan konsultan pendidikan khusus. Yang selanjutnya, sumber daya manusia yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran, namun sebagai pendukung yang merupakan tim ahli yang terdiri dari terapis, ahli gizi, dokter, dan spesial anak, dokter gigi, pekerja sosial, tenaga administrasi. Masing-masing tenaga sebagai sumber daya manusia memiliki tugas masing-masing dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Mereka membentuk satu tim dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembangunan inklusif akan berdampak positif, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif,
non-diskriminatif, dan akuntabel. Selanjutnya, strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembangunan yang inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.